Nah, sebelum praktikum, kita akan mencari tahu apa itu Misret IoT. Misret IoT adalah sebuah platform untuk memantau perangkat IoT secara terpusat dan real-time. Dengan platform ini, pengguna dapat melihat status perangkat dan menerima data dari berbagai perangkat dalam satu sistem terintegrasi. Misret IoT mendukung berbagai protokol seperti HTTP, MQTT, dan WebSocket, sehingga perangkat yang berbeda-beda tetap mudah dihubungkan ke dalam satu platform. Sistem ini menyediakan notifikasi real-time melalui aplikasi maupun WhatsApp, sehingga setiap perubahan kondisi perangkat langsung diketahui. Dari sisi keamanan, Misret IoT menggunakan autentikasi JWT dengan inskripsi end-to-end serta kontrol akses. Platform ini juga mampu memproses data secara cepat, stabil, dan dapat digunakan dalam banyak perangkat sekaligus. Misret IoT hadir dengan tampilan yang mudah digunakan, dapat diakses dari mana saja, menyediakan laporan analitik lengkap, dan menawarkan keandalan tinggi dengan uptime hingga 99,9%. Nah, kita langsung saja ke praktikum yang pertama, yaitu Misret IoT dengan metode HTTP. Nah, pertama-tama di sini kita tekan mulai sekarang, lalu kalau belum punya akun, kita klik belum punya akun. Lalu kita buat akunnya bisa pakai email maupun langsung dengan Google. Di sini saya langsung dengan Google. Lalu pilih email yang akan digunakan. Setelah itu kita tekan lanjut saja. Maka setelah autentikasi, kita akan langsung ke halaman dashboard Misret IoT. Nah, di sini nanti kita ada tutorialnya nih. Pertama kita disuruh buat device dahulu, karena pertama-tama kita akan menggunakan ESP32. Kita pilih tipe portnya ESP32 dengan protokol komunikasinya HTTP. Setelah itu kita buat data streamnya. Untuk data stream kita akan kasih nama, contohnya suhu ruangan. Lalu perangkatnya perangkat 1 yang tadi kita tambahkan dengan virtual pin V0. Tipe datanya integer karena angka. Lalu pilih satuannya, karena di sini saya menggunakan sensor suhu, jadi kita gunakan derajat Celcius dengan minimalnya min 5 dan maksimalnya tidak usah tinggi-tinggi, 40 saja atau 50. Kita tambahkan. Setelah itu kita buat dashboard. Ini buat nampilin hasil sensor kita. Kita kasih nama dahulu, namanya monitor ruangan. Lalu kita tekan edit untuk menambahkan dashboardnya apa aja. Di sini saya nambahkan yang teks. Kita kasih nama suhu, lalu perangkatnya perangkat 1. Lalu yang kedua kita pakai grafik garis. Nah, ini namanya suhu ruangan. Ini untuk device-nya sebenarnya bisa lebih dari satu ya. Nanti bisa warna-warni. Tapi saya hanya menggunakan satu. Lalu setelah itu kalau udah, kita buat alarm. Ini nanti bisa ngasih peringatan kalau misal di sini saya kasih contoh saja langsung, namanya panas. Nah, kita pilih perangkatnya, lalu data streamnya, waktu tunggunya. Nah, di sini misal nilai yang didapat yaitu lebih dari 25 derajat, nanti akan keluar alarmnya. Lalu kita tekan tambah untuk menambahkan alarm. Nah, kalau sudah, setelah itu kita lanjut ke tekan device, lalu kita panduan koneksi untuk cari tahu cara
upload codingannya. Kita ambil contoh HTTP test, kita ambil codingan dari ini ya. Kita ambil, copy raw file saja, lalu kita ganti dengan ini codingannya seperti ini. Untuk ID unik itu kita masukin di device ID sesuai dengan ID unik. Lalu JWT secret ini tokennya kita juga ganti sesuai agar bisa terkoneksi. Untuk SSID dan password itu tergantung hotspot teman-teman ya. Kalau ini server URL-nya kita gunakan IP milik misret. Tapi di sini ada pilihannya nanti. Tapi saya menggunakan IP dari misret. Lalu kita compile saja dan upload langsung ke port SP32 kita. Oh iya, jangan lupa untuk library-nya di-download semua terlebih dahulu agar penguploadan codingannya atau programnya berjalan lancar atau berhasil. Kita tunggu untuk compiling programnya. Nah, kalau ini sudah selesai compiling, lalu ini lagi upload ke port kita, ke port ESP32. Kita tunggu hingga 100%. Nah, jika sudah 100%, kita buka serial monitor, lalu tekan reset pada port ESP32. Nah, ini akan keluar notifikasi seperti berikut di serial monitor. Lalu kita coba cek di misret. Nah, di sini statusnya sudah online, berarti sudah terhubung. Lalu kita lihat di dashboard. Nah, harusnya keluar. Nah, suhu ruangan kita. Nah, ini karena suhunya lebih dari 25 derajat, ada alarm panas. Seperti itu. Nah, ini data yang dikirim oleh SP, dan ini yang ditampilkan di misret dashboard. Seperti itu. Nah, yang ini adalah dashboard untuk menampilkan suhu dan kelembapan. Untuk kelembapan ini didapat dari virtual pin V1. Ini saya tambahkan. Untuk alarm juga saya tambahin. Untuk lembab dan di dashboardnya seperti itu. Lembabnya 84%.
Nah, yang selanjutnya yaitu misread IoT menggunakan metode MQTT. Mari kita lihat tutorialnya. Nah, pertama-tama ini saya sudah nambahin perangkat 2 ini untuk protokol MQTT. Nah, kita lihat seperti langkah-langkah yang pertama, kita ambil codingannya dari GitHub. Nah, di sini tapi ada yang beda ya. Kita nanti ada masukin MQTT topik di sini. Nah, untuk di saya ini kita hapus dulu outputnya karena ini masih HTTP ya. Nih, kita ambil pertama ID uniknya untuk MQTT itu berapa? Itu 68. Lalu di sini kita lihat juga topik kita apa. Nah, topiknya itu Lenas, lembab panas. Sepanjangannya ya. Nah, topiknya Lenas. Lalu kita langsung upload saja. Oh iya, nanti samain juga untuk JWT secretnya. Harus sama dengan yang topik lagi. Bersama dengan device ID-nya. Untuk SSID dan password masih sama kayak tadi, pakai hotspot teman-teman. Kita tunggu compiling programnya apa sudah benar. Nah, kalau seperti ini kita nunggu upload ke port SP32 kita saja. Nah, ini berarti sudah jadi. Kalau kita lihat cara monitornya, kita tekan reset pada SP32. Nah, ini sudah jadi nih. Untuk pin V0 nya itu apa tadi kita lihat. Nah, ini juga ditambah nih untuk perangkat 2 pin V1 nya berapa, untuk pin V0 nya juga berapa. Kita samain kayak tadi soalnya masih pakai satu rangkaian yang sama. Nah, ini peringatannya tinggal diedit aja yang sebelumnya jadinya perangkat 1 jadi perangkat 2. Nah, setelah itu kita ke dashboard. Nah, ini masih yang tadi yang masih HTTP. Kita ganti dulu harusnya ke dashboard yang sudah dibikin khusus untuk yang MQTT. Nih, kita ganti ke monitor ruangan 2. Kalau ini menggunakan metode MQTT yang sebelumnya HTTP. Di sini sama suhunya 30,7 Celcius, kelompoknya 85 derajat. Ini notifikasinya. Ini panas dari perangkat 2, lembab dari perangkat 2. Jadi dari kode MQTT.